Halo semuanya, kembali lagi bersama Mr. Theo di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Theo akan membahas beberapa soal tentang garis dan sudut. Tapi sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, untuk soal yang pertama, diketahui garis PQ, titik R terletak pada garis tersebut dan membaginya menjadi dua bagian, di mana PR sama dengan 7/15 PQ. Jika QR sama dengan 48, maka PQ sama dengan, nah, kalau digambar gambarnya seperti ini. Ya. Titik R terletak pada garis ini dan membagi sehingga kita diketahui bahwa panjang QR adalah 48. Nah, di sini kita belum tahu panjang PQ ya. Nah, sehingga panjang PQ akan lebih mudah jika dimisalkan menjadi X. Nah, kalau panjang PQ kita misalkan dengan X, tentu kita bisa tahu panjang PR. Karena diketahui di situ PR sama dengan 7/15 PQ. Sehingga kita bisa ditulis PR sama dengan 7/15 X, karena panjang PQ adalah X. Kemudian dari sini kita bisa menghitung nilai X terlebih dahulu. Ya, dimana 7/15 ini bisa dijumlahkan dengan 48. Kalau dijumlahkan dengan 48 hasilnya sama dengan X, sehingga kita bisa tulis 7/15 X ditambah 48 sama dengan X. Artinya PR ditambah RQ sama dengan PQ. Ya, nah sehingga kita bisa lanjutkan 7/15-nya dipindah bersama X, jadi X min 7/15 sama dengan 48. Kemudian disamakan penyebutnya, jadi 48 sama dengan, karena X itu adalah 1X, dijadikan pecahan jadi 15/15, karena disamakan penyebutnya dengan 7/15. Sehingga 48 sama dengan 15/15X dikurangi 7/15. Ya. Kemudian dari sini kita bisa hitung, sehingga 48 sama dengan 8/15X. Ini didapat dari 15/15 dikurangi 7/15, sehingga ketemu 8/15X. Nah, kemudian kita bisa hitung, kita bisa pindah, karena 15 ini adalah bentuk pembagian. Jika pindah ruas akan menjadi perkalian, ya, sehingga akan didapat soal seperti ini. Ya, 15 akan dikalikan menjadi dengan 48 dan dibagi 8. Ya, jadi 15-nya akan menjadi di sini dan 8-nya akan membagi. Ya, dari sini kita bisa coret ya, 8 dengan 48 bisa dicoret. Sehingga ini adalah 6. Ya, 6 dikali 15 sama dengan X. Ya, sehingga kita bisa menemukan nilai X-nya adalah 90 cm. Ya, kalau nilai X sudah ketemu 90 cm, kita tahu bahwa tadi PQ dimisalkan dengan X. Jadi otomatis PQ sudah ketemu, yaitu 90 cm. Oke. Kita lanjut ke soal kedua. Nah, besar sudut terkecil yang terbentuk dari dua jarum jam yang menunjukkan pukul 14.25 adalah, tentu langkah pertama kita gambar dulu pukul 14.25 itu seperti apa. Nah, seperti ini ya. Karena menitnya adalah 25, sehingga jarum panjang tepat terletak pada angka 5. Sedangkan jarum pendek ini menunjukkan pukul 14 tapi sudah lebih 25, sehingga
Jarum pendeknya tidak tepat pada angka 2, tapi sudah lebih sedikit. Ya, yaitu ada di antara 2 dan 3. Di antara 2 dan 3. Kemudian, langkah selanjutnya, seperti biasa, kita akan menghitung dulu sudut pada jarum pendek. Nah, kita lihat di sini, jarak dari angka 2 dengan jarum pendek, tentu kita tahu itu adalah 25 menit. Tetapi bukan 25 menitnya yang akan kita hitung, melainkan jarak antara jarum pendek dan angka 3. Kenapa seperti itu? Karena kita akan menghitung sudut yang ini. Ya, bukan sudut yang di luar ini. Ya, sehingga kita akan hitung dulu sudut jarum pendek dengan angka 3. Ya. Nah, jarak antara jarum pendek ke angka 3 tentu kita bisa mengetahuinya dari mana, karena jarak dari angka 2 ke angka 3 ini 60 menit dan di sini sudah jalan 25 menit, sehingga jarak dari jarum pendek ke angka 3 kita bisa tahu yaitu 35 menit. Sehingga kemudian jarak dari angka 3 ke angka 5 tentu sangat mudah kita hitung karena utuh ya. Jarak dari 3 ke 4 itu 30 derajat, 4 ke 5 itu 30 derajat. Nah, sekarang kita akan hitung jarak dari jarum pendek ke angka 3 terlebih dahulu. Yang 35 menit itu. Kita hitung sudut 35 menitnya, yaitu caranya seperti yang sudah kita ketahui, 35 per 60 dikali 30 derajat. Ya. Sehingga ketemu hasilnya adalah 17,5. Ya. Dari mana 30? Dari mana angka 30 derajat ini? Angka 30 derajat kita peroleh karena dari angka pada jam ini, dari 1 ke 2 atau 2 ke 3 atau 3 ke 4 dan seterusnya, itu jaraknya masing-masing 30 derajat. Kemudian kalau jarum pendek, jarak dari angka 1 ke angka yang lain itu adalah 60 menit. Ya, atau 1 jam. Ya, 60 menit, sehingga kita bisa menghitungnya 35 dari 60 menit kan. Jadi 35 per 60 dikali 30 derajat sehingga ketemu 17,5. Kemudian tinggal kita selesaikan saja untuk menghitung sudut terkecil yang dibentuk oleh pukul 14.25, tinggal kita jumlahkan. Sudut 35 menit ini ditambah 30 ditambah 30. Ya, jadi 30 derajat ditambah 30 derajat ditambah 17,5 yaitu 77,5. Oke. Nah, kita akan lanjut ke soal ketiga. Nah, pada gambar berikut diketahui AB ini 18 ya. Jadi panjang AB adalah 18, sedangkan panjang DC adalah 33 cm. Ya. Nah, kalau kita tulis diketahuinya seperti ini. Ya, AB 18, DC 33. Sedangkan AE tadi adalah ditulis 2/5 dari AD. Nah, berarti AD kita belum tahu kan, kita misalkan X. Sedangkan AE tadi 20/5 dari AD, jadi 2/5 X jadinya. Ya. Nah, kemudian gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya kita gunakan garis bantu yang sejajar dengan salah satu garis yang ada di sini. Boleh pakai ini, boleh juga pakai ini. Nah, di soal ini saya akan menggunakan garis yang sejajar dengan garis BC. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di titik-titiknya, titik ini dan titik ini akan saya beri nama terlebih dahulu untuk mempermudah, yaitu titik O dan titik P.
Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa panjang OF adalah 18 karena sama dengan garis yang di atas ini. OF 18, begitu juga dengan CP ya. CP pun juga sama 18. Nah, karena CP 18 berarti kita bisa menghitung panjang DP, yaitu karena kita sudah tahu DC-nya 33 sehingga DP-nya adalah 15. Nah, dari sini yang belum kita tahu kan panjang EO. Nah, panjang EO saya akan misalkan dengan Y. Kemudian dari sini kita memperoleh, kita tinggal cari Y-nya dulu ya, karena yang ditanyakan kan EF. Berapa panjang EF? Kita belum tahu. Nah, untuk mencari panjang EF kita harus menemukan dulu panjang Y. Dari sini kita bisa menemukan gambar seperti ini. Ya, di mana AE 2/5X, AD itu X, EOY, DP 15. Nah, dari sini kita bisa menggunakan perbandingan ruas garis. Ya, di mana AE per AD sama dengan EO per DP. Jadi kita tinggal masukkan saja angkanya. 2/5X per X sama dengan Y per 15. Ya. AE ini 2/5X, sedangkan AD adalah X. Sehingga 2/5X per X, dan EO-nya Y, DP-nya 15. Nah, dari sini kita bisa lihat X dan X bisa dicoret. Jadi 1, ini juga 1. Jadi 2/5/1. Ya. Kemudian kita bisa sederhanakan lagi. 2/5/1 ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, dari sini kita bisa kalikan silang. 2/5 kali 15 sama dengan 1 kali Y atau Y. Ya, nah, dari sini kita bisa menemukan Y langsung. Ya, Y sama dengan 6. Dari 5 dan 15 bisa dicoret. Jadi 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, Y-nya sudah ketemu, yaitu 6. Nah, dari sini kita bisa menghitung EF. Ya, di mana OF kan sudah ketemu 18, Y-nya juga sudah ketemu 6. Sehingga panjang EF sama dengan EO ditambah OF atau FO. 6 ditambah 18 yaitu 24 cm. Oke. Nah, itu untuk soal ini. Kemudian kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, nilai dari pelurus ABC, pelurus sudut ABC, berarti sudut ABC kan ini. Nah, pelurusnya berarti yang ditanyakan ini ya. Ini yang ditanyakan. Ya. Karena soalnya adalah pelurus dari sudut ABC, bukan yang ditanya sudut ABC, tapi pelurus dari sudut ABC berarti sudut CBD, itu yang akan kita cari nantinya. Tapi terlebih dahulu kita harus temukan nilai X-nya. Sangat mudah ya, tentu kita tahu bahwa ini adalah sebuah garis lurus. Ya, ini adalah sebuah garis lurus, sehingga totalnya adalah 180. Dari sini kita bisa langsung menemukan nilai X. Ya, yaitu dari 7X plus 1 ditambah dengan 2X min 1, totalnya adalah 180. Ya. Nah, plus 1 dan min 1 ini habis. Ya, sisa 7X ditambah 2X. 7X ditambah 2X adalah 9X sama dengan 180, sehingga X-nya sama dengan 20. Kemudian kita tinggal cari pelurus dari sudut ABC, yaitu sudut CBD. Ya.
besar sudut CBD adalah 2x min 1. Nah, x-nya sudah ketemu 20, sehingga x-nya kita bisa ganti menjadi 20. 2 kali 20 adalah 40 dikurangi 1, yaitu 39 derajat. Jadi besar pelurus dari sudut ABC atau sudut CBD adalah 39 derajat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal ke-7. Nah, untuk mencari nilai Y ini sangat mudah sekali sebenarnya. Nah, kita lihat di sini. Di sini adalah besar sudutnya 95. Nah, tentu kita tahu sudut 95 ini dalam berseberangan dengan sudut ini. Sehingga kita tahu besar sudut ini juga pasti 95 derajat. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Ini adalah sebuah segitiga ya. Sebuah segitiga. Ini sebuah segitiga. Dan ini adalah garis luar sudut luar segitiga. Ini adalah sudut luar segitiga kan. Nah, dari sini kita bisa langsung menghitung nilai Y. Ya, karena sudah tahu ini sudut luar segitiga, berarti sudut 110 terbentuk dari sudut ini ditambah sudut ini kan. Nah, dari situ kita bisa hitung langsung. Berarti 95 ditambah Y sama dengan 110. Nah, dari sini sehingga Y sama dengan 110 dikurangi 95. Dan ditemukan nilai Y sama dengan 15 derajat. Sangat mudah ya. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal ke-8. Nah, ini juga sebenarnya sangat mudah kalau kita mengetahui bahwa total sudut segitiga adalah 180. Ya. Total sudut segitiga adalah 180. Ini sebuah segitiga. Totalnya 180. Ya, berarti sudut ini ditambah sudut ini ditambah dengan sudut ini adalah 180. Nanti bisa kita tulis langsung 2x min 1 ini ditambah 4x ini ditambah 3x min 1 totalnya adalah 180. Ya, sehingga kita bisa hitung min 1 dengan 1 habis ya. Min 1 dengan ditambah 1 kan habis 0. Kemudian kita tinggal hitung 2x ditambah 4x, 6x ditambah 3x, 9x. Ya, sehingga selanjutnya proses selanjutnya adalah 9x sama dengan 180. Sehingga ditemukan X sama dengan 20. Kemudian kita lihat yang ditanya. Besar sudut QPR. QPR berarti sudut ini. Sudut ini ya, QPR. Yaitu 2x min 1. Kita tinggal masukkan saja. Ya. Sudut QPR 2x min 1 berarti 2 kali X-nya diganti. Karena sudah ditemukan X-nya sama dengan 20, berarti 2 kali 20 kurangi 1 yaitu 39 derajat. Ya, sudut QPR adalah 39 derajat. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal ke-9. Oke, yang ditanya adalah nilai A pada gambar di atas adalah. Nah, tentu ini pasti kita membutuhkan yang namanya garis bantu. Ya, garis bantu kita buat sejajar dengan 2 garis ini. Ya, kita buat garis bantu yang sejajar dengan 2 garis yang sejajar ini. Ya, letaknya kita tahu pasti di sini. Garis bantu. Nah, kita lihat di sini.
sudut 26 dan sudut ini posisinya adalah dalam berseberangan. Ya. Dan pasti kalau dalam berseberangan besarnya juga pasti sama. Begitu juga dengan sudut ini dan ini juga dalam berseberangan. Berarti besar sudutnya juga pasti sama. Nah, kemudian yang ditanya adalah sudut A. Nah, kita lihat posisi sudut A dengan posisi sudut ini itu adalah bertolak belakang. Karena bertolak belakang berarti besar sudut A ini dengan sudut ini pasti sama, sehingga kita bisa langsung menghitung sudut A sama dengan 26 ditambah 32 derajat, yaitu 58 derajat. Ya. Oke, kita lanjut ke soal ke-10. Oke, yang ditanya adalah ada dua yang ditanya ya, yaitu nilai X dan sudut FEG. FEG itu adalah sudut ini. Nah, terlebih dahulu kita pasti harus menemukan nilai X ya. Kita lihat di sini, sudut BAC dengan sudut FCD ini posisinya besarnya pasti sama. Kenapa? Karena sehadap ya. Karena sehadap. Karena itu kita bisa tulis sudut ini sama dengan sudut ini, di mana kita bisa tulis X plus 25 sama dengan 2X plus 10. Ya, karena sama. Dari sini kita bisa hitung nilai X ya. Seperti biasa, seperti menyelesaikan soal aljabar, kita bisa mencari nilai X ya. 10-nya kita pindah ke sebelah sini, ke ruas sebelahnya, dan X-nya juga kita pindah, sehingga 25 min 10 sama dengan 2X min X. Sehingga kita temukan X-nya sama dengan 15. Nah, untuk nilai X kita sudah temukan, yaitu 15. Sekarang kita cari sudut FEG. Sudut FEG itu sama dengan sudut FCD. Kenapa? Karena posisinya sehadap. Ya, begitu juga sama dengan sudut BAC. Sama, posisinya juga sehadap. Ya. Nah, sehingga kita bisa hitung sudut FCD dulu. Karena sama ya, yaitu 2X plus 10. Kita masukkan X-nya, 2 kali 15, yaitu ditambah 10. Ya, berarti 30 ditambah 10, yaitu 40 derajat. Ya. Nah, dari sini kita bisa menemukan bahwa kalau sudut FCD ini 40 derajat, sudut FEG juga pasti 40 derajat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya. Nah, perhatikan soal di bawah ini caranya sudah, Mister akan lanjut di sini aja. Nah, pertanyaannya kan kita disuruh cari nilai dari X plus Y plus Z. Berarti kita harus cari nilai X, cari nilai Y, dan cari nilai Z terlebih dahulu. Ya. Oke, Mister akan lanjut. Nah, untuk mencari nilai X, pertama-tama kita akan cari nilai X terlebih dahulu. Dari mana? Kita lihat yang termudah. Ya. Sudut ini kan 180, berarti 7X plus 80 ditambah 3X itu sama dengan 180. Dari situ kita bisa menemukan nilai X. Ya. Jadi 3X ditambah 7X plus 80 sama dengan 180. Nah, 10X dari 3X tambah 7X, 80-nya dipindah jadi min 80, berarti 10X sama dengan 180 min 80. Sehingga 10X sama dengan 100, ketemu X-nya sama dengan 10. Oke,
Nah, kemudian sebelum kita cari nilai Y, terlebih dahulu kita temukan dulu sudut ini. Ya, kita harus temukan dulu sudut ini. Oke, nah, kenapa kita harus temukan sudut ini? Kita akan lihat. Ya, kita akan lihat bahwa ini adalah sebuah segitiga, ya kan? Segitiga, dan ini adalah sudut luar segitiga. Dengan kata lain, kita harus cari besar sudutnya ini dulu, sudut FDE, ya, sudut FDE. Kita cari dulu sudut FDE, yaitu 7x plus 80. X-nya sudah ketemu 10, berarti 7 kali 10 plus 80. 7 kali 10, 70, ditambah 80, 150 derajat. Kalau di sini sudah ketemu, berarti sudut luarnya sudah ketemu ya. Sudut luarnya ini 150. Nah, kalau situ 150, karena sudut luar itu adalah hasil penjumlahan dari sudut ini dan sudut ini, berarti kita bisa mencari sudut FCD. Dan kita bisa mencari sudut FCD. Karena ini sudut luarnya sudah ketemu, sudut FCD-nya pasti bisa kita temukan, yaitu 150 atau sudut FDE dikurangi sudut CFD. Sudut CFD adalah ini. Ini adalah sudut CFD. Ya, berarti 150 kurangi 25, 125. Sehingga kita bisa temukan besar sudut ini adalah 125. Nah, kalau ini 125, berarti ini kita bisa tahu, bisa menghitung nilai Y, karena besar sudutnya adalah 180. Jadi langsung 6Y plus 7 ini ditambah 125 adalah 180, karena sebuah garis lurus. Ya. Nah, dari sini kita bisa hitung 7 ditambah 125 adalah 132. Kita pindah jadi 180 dikurangi 132. Jadi 6Y sama dengan 48, sehingga Y-nya sama dengan 8. Y-nya sudah ketemu. Nah, tinggal kita cari Z-nya. Kembali kita lihat, ini adalah sebuah segitiga. Ya, sebuah segitiga, dan ini adalah sudut luar segitiga. Nah, sudut luar segitiga kan kita peroleh dari penjumlahan sudut ini dan sudut ini. Nah, kita harus cari sudut ini terlebih dahulu dan sudut ini. Karena apa? Karena X dan Y kita sudah temukan. Ya, kita langkah pertama kita cari sudut ABF dulu. Berarti kita cari sudut ini dulu. Ya, kita cari sudut ini, yaitu 13X plus 15. X-nya kita sudah tahu 10, berarti 13 kali 10 ditambah 5, berarti 135. Jadi besar sudut ini adalah 135. Ya. Ini adalah 135. Kemudian kita cari selanjutnya adalah besar sudut ini, BCF. Ya. Sudut BCF 6Y plus 7. Ya, 6Y plus 7. Nah, Y-nya kita sudah tahu, Y-nya sama dengan 8, berarti 6 kali 8 plus 7, yaitu 55. 48 ditambah 7, 55. Berarti sudut ini 55. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa
sudut luar segitiga itu adalah penjumlahan dari kedua sudut ini, 8Z ditambah 55. Nah, dari sini kita bisa menghitung Z. Ya, yaitu sudut BCF ditambah sudut BFC. Ya, 135 sama dengan 55 ditambah 8Z. Ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung 8Z sama dengan 80. Ya. Sehingga Z-nya sama dengan 10. Nah, pertanyaannya kan tadi X plus Y plus Z. Jadi kita tinggal jumlahkan. X-nya 10, Y-nya 8, Z-nya 10. 10 tambah 8 tambah 10, 28. Ya. Mungkin caranya agak panjang, tapi kalau kalian memahami konsepnya dengan baik, pasti akan mudah. Oke. Kita ke soal selanjutnya. Find the value of A. Ya. Nah, seperti biasa kita gunakan garis bantu di sini. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa sudut ini dan sudut ini berseberangan atau dalam berseberangan. Sehingga pasti besarnya sama, 40. Ya, karena itu 84, berarti sisanya adalah 44. Kemudian kita gunakan garis bantu kedua. Ya, karena di sini 44, berarti sini juga pasti 44. Nah, dan di sini 48 berseberangan dengan sudut ini, berarti di situ juga 48. Sehingga kita bisa langsung menemukan sudut A adalah 44 ditambah 48, yaitu 92. Ya, kita bisa menghitungnya dengan cepat. Oke, soal selanjutnya. Diketahui garis AB sama dengan 27. Jika AB dibagi menjadi dua bagian, di mana 3/5 AC sama dengan 3/5 CB, tentukan panjang AC dan CB. Oke, kita langsung hitung. Nah, jadi kalau dibuat garis-garisnya seperti ini. Ya, AB dibagi menjadi dua, di mana di tengahnya pasti C. Ya, dan panjang AB adalah 27. Nah, dari sini kita bisa lihat. Pertama-tama kita cari AC dan CB ya. Gimana cara-caranya? Kita tulis aja lagi. 3/5 AC sama dengan 3/4 CB. Nah, 3/5 AC ini kan sama aja 3/5 kali AC. 3/4 CB ini juga sama aja 3/4 kali CB. Ini sebuah perkalian. Ya, kita tinggal pindah aja. Ya, karena ini perkalian, berarti kita kalau 3/4-nya saya pindah ke sini menjadi pembagian. Berarti bisa kita tulis 3/5 dibagi 3/4 sama dengan, karena AC ini perkalian, nah, karena AC ini sebuah perkalian, AC-nya juga saya pindah ke sini menjadi pembagian. Ya, jadi CB per AC. Jadi 3/5 dibagi 3/4 sama dengan CB per AC. Nah, dari sini kita bisa hitung. 3/5 dibagi 3/4 sama dengan 3/5 dikali 4/3 sama dengan CB per AC. Dan di sini ditemukan 4/5 sama dengan CB per AC. Nah, dari sini kita bisa melihat perbandingan. Ya, kita bisa melihat perbandingannya CB dibanding AC. CB dibanding AC adalah 4/5. Tidak mungkin kan kalau CB-nya 4, AC-nya 5, kok masuk hasilnya bisa sampai 27, kan tidak mungkin. Jadi kita bisa misalkan CB itu kan 4, jadi 4X, dan AC itu 5 menjadi 5X. Nah, dari sini CB ditambah AC itu kan sama dengan AB. Berarti 4X ditambah 5X sama dengan 27. Sehingga 9X sama dengan 27 dan X sama dengan 3. Dari sini kita bisa menghitung CB-nya. CB 4X berarti 4 kali 3, yaitu 12 cm.
AC-nya juga kita bisa hitung. 5X berarti 5 kali 3 yaitu 15 cm. Dan soal selanjutnya, soal yang terakhir. Tentukan sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam yang menunjukkan pukul 16.41. Kita gambar dulu seperti biasa. Pukul 16.41. Jarum panjangnya menunjukkan menit 41. Berarti menit 41 itu tidak tepat di angka 8 ya, lebih sedikit. Dan pukul 16-nya juga lebih, tidak tepat di angka 4, lebih dari angka 4, ada di antara 4 dan 5. Nah, kemudian kita hitung seperti biasa, sudut jarum pendek dulu. Nah, di sini antara angka 4 dengan jarum pendek jaraknya 41 menit. Ya, karena sudah lebih 41 menit. Tapi bukan 41 menit yang akan kita hitung, melainkan sisanya, yaitu jarak jarum pendek dengan angka 5, 19 menit. Dari sini kita hitung dulu sudut 19 menit. Seperti tadi, 19 per 60 dikali 30 derajat, 9,5 derajat. Kemudian langkah selanjutnya, kita hitung sudut pada jarum panjang. Ya, sudut pada jarum panjang. Nah, karena di sini jarum panjang menunjukkan menit 41, sedangkan angka 8 ini adalah menit ke 40, berarti lebih 1 menit. Ya, kita tulis 1 menit. Sehingga untuk menghitung sudutnya berarti 1 per 5 kali 30 derajat. Kenapa per 5? Karena untuk jarum panjang, jarak dari angka 1 ke angka yang lain jaraknya adalah 5 menit. Nah, di sini 1 dari 5 menit. Ya, dikalikan 30 derajat. 1 per 5 kali 30 derajat adalah 6 derajat. Kemudian jarak dari angka 5 ke angka 8 ini utuh, masing-masing 30 derajat. Sehingga kita bisa langsung menghitung besar sudut yang ditunjukkan oleh pukul 16.41, berarti 30 ditambah 30 ditambah 30 ya, ditambah 6 derajat dari sudut jarum panjang yaitu ini, ditambah 9,5 derajat dari sudut jarum pendek ini ya, sehingga hasilnya adalah 105,5 derajat ya. Nah, itu adalah pembahasan untuk materi garis dan sudut, soal-soal pada materi garis dan sudut, dan semoga kalian bisa memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Sekian video dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.